Aku bukan menantu sampah. Bab 885 minta dia berlutut minta maaf. Dewi buru-buru berkata, "Paman, kamu jangan terlalu gegabah. Mama masih ada di tangan mereka. Kalau dia dibunuh bagaimana dong?" Begitu mendengar kata dibunuh, wajah Andrew langsung pucat dan napasnya jadi tersenggal. Mati aku, jika mereka minta uang dengan jumlah besar, dari mana keluarga kita ini mendapatkan uang itu? Dewi berkata dengan tenangnya, "Pa, tidak apa-apa, itu masih bagus kalau mereka cuma minta uang saja. Jika memang kita tidak bisa apa-apa lagi, aku akan menjual perusahaan. Tidak peduli bagaimanapun caranya, kita harus menyelamatkan mamaku." Dia menyalahkan dirinya sendiri dalam hati. Tadi dia masih bertengkar dengan Jenny dan mau memulangkan Jenny ke kota Gopo. Tapi, di saat genting seperti ini, Jenny yang malah tidak memedulikan dirinya dan memilih menyerang untuk menyelamatkannya. Dewi memejamkan matanya, air mata yang begitu jernih mengalir lagi. Rocky tidak tega melihatnya. Ketika dia hendak menenangkan dan menghibur istrinya, tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Dia tidak melihat ke layar ponsel, dia kira itu adalah telepon dari Bastian. Dia langsung menjawabnya. "Bagaimana situasinya? Rocky, cepat selamatkan aku." Di sisi lain telepon tiba-tiba terdengar suara Jenny yang berteriak dan menangis. "Ma." Dewi langsung berteriak memanggilnya dalam sekejap ketika mendengar suara Jenny. "Ma, bagaimana keadaanmu? Kamu di mana? Apa mereka memukulmu?" Rocky tidak menyangka kalau ini adalah telepon dari Jenny. Dia pun langsung menyalakan loudspeakernya, dan bertanya, "Ma, bagaimana keadaanmu?" "Hiks hiks hiks, anakku, cepat selamatkan mama," teriak Jenny sambil menangis dengan keras. Mereka bilang, selama Rocky mau datang ke sini dan berlutut minta maaf, mereka akan membebaskan aku. "Apa? Meminta Rocky berlutut minta maaf?" kata Dewi terkejut. Mereka bukannya mau minta uang ya?" "Iya, kamu cepat suruh Rocky ke sini dan berlutut minta maaf." "Oh iya, minta Rocky sekarang juga belajar cara duduk dan menggonggongnya anjing. Lalu kirim videonya yang belajar duduk dan menggonggongnya anjing itu ke aku. Maka, mereka tidak akan lagi memukulku." Jenny buru-buru berkata lagi pula, tidak sampai kehilangan sepotong kulit saja. "Cepat kamu suruh Rocky berlutut." Ini, Dewi bingung. Dia tidak menyangka penculik akan melontarkan permintaan yang tidak masuk akal semacam ini. Raut wajah Rocky langsung jadi begitu dingin. Para penculik itu mau menculik istrinya, itu jelas kalau dialah target mereka. Apalagi, mereka tidak minta uang tebusan. Hanya saja, menyuruhnya berlutut, jelas sekali kalau orang itu punya dendam kepadanya. Rino juga panik, dia buru-buru berkata dengan keras, "Begini saja, Rocky, kamu berlutut saja lalu rekam video kamu yang berlutut belajar duduknya anjing. Kalau tidak begitu, para penculik itu akan memukul ibumu." Dalam sekejap, suasana di dalam ruangan itu jadi canggung. Dewi mengerutkan keningnya dan sangat gelisah. Yang satu, mamanya sendiri mau dipukul, dan yang satunya meminta suaminya menerima penghinaan ini yaitu dengan video berlutut dan belajar cara duduknya anjing. Dewi sama sekali tidak bisa memilih kedua hal ini. Oh iya, ada lagi. Jenny tiba-tiba ingat sesuatu, lalu dia berteriak lagi sambil menangis, "Apa ada Sinta di situ?" "Bibi Jenny, aku di sini," kata Sinta buru-buru menjawab. Dia tidak menyangka dirinya akan dipanggil. "Sinta,
kamu dengar aku baik-baik. Hiks hiks hiks. Jenny menangis terseduh-seduh dan berkata, kamu jadi simpanannya Anji ya? Apa? Wajah Sinta langsung muram seperti disambar petir hidup-hidup. Rino juga sangat terkejut. Kakak, kamu bicara omong kosong apa sih? Minta anakku jadi simpanan. Jangan-jangan Jenny ini dipukul sampai jadi linglung ya? Jenny masih menangis terseduh-seduh sambil berkata, mereka bilang, selama Sinta bersedia menjadi simpanan Anji, dan membiarkannya melakukan apapun padanya, maka mereka akan memberiku sebuah kamar yang nyaman dengan AC dan ini tidak akan mungkin. Sinta langsung berteriak dengan marah tanpa menunggu Jenny selesai bicara. Awalnya Rino masih membantu Jenny untuk membujuk mereka. Tapi begitu meminta anak perempuannya jadi simpanan, wajahnya langsung menggelap muram. Apa ini? Jenny demi bertukar kamar yang nyaman meminta anak perempuannya untuk jadi simpanan. Rocky berkata dengan dinginnya, Ma, orang yang menculikmu adalah Anji ya? Iya, dia orangnya, kata Jenny sambil menangis. Andrew marah dan langsung menggebrak meja dengan keras. Bocah ini dulu waktu datang ke rumah ini, aku sudah tahu kalau dia itu licik. Tidak disangka, ternyata memang punya hati gelap semacam itu. Bisa-bisanya melakukan hal semacam ini. Semua orang di dalam ruangan langsung terkejut. Semua orang tidak menyangka kalau ini adalah perbuatan Anji. Hanya Rocky yang terlihat tenang. Dia baru saja menerima pesan dari Bastian. Dia tahu kalau Anji yang menculik Jenny dan membawanya ke tempat arena adu anjing. Namun, Rocky juga bingung. Anji paling tidak hanyalah seorang keturunan kaya raya biasa. Dia mana mungkin ada kekuasaan dan kekuatan sebesar ini. Jenny berkata sambil menangis, kalian harus minta Rocky menyelamatkanku. Bersujud kepada Anji mengakui kesalahannya. Dan minta Sinta untuk menjadi simpanan Anji. Belum selesai bicara, ponselnya langsung ditutup. Seluruh ruangan dalam sekejap langsung hening, ekspresi dan pikiran semua orang sangat rumit. Pertama Alicia yang berteriak dengan marah dan kesalnya, apa maksudnya, menyuruh anakku jadi simpanan untuk menyelamatkannya? Ini tidak akan mungkin. Sia-sia saja kita mengkhawatirkan Jenny. Dia ternyata memperhitungkan putriku. Dewi buru-buru berkata, Bibi, kamu jangan marah dulu. Mamaku pasti sedang bingung dan tidak sadar. Kita akan cari cara lain. Dia sangat malu sekali, rasanya ingin menggali lubang dan bersembunyi di sana. Mamanya sendiri bisa-bisanya berkata seperti itu, ini cukup memalukan sekali. Andrew juga segera berkata baik-baik, baru membuat kemarahan Alicia berkurang. Dewi cemas dan juga malu, lalu memandang Rocky sambil berlinang air mata, suamiku, bagaimana sekarang? Melihat istrinya yang sangat tak berdaya itu, Rocky jadi tidak tega. Muncul cahaya dingin melintas di bawah matanya. Benar-benar tidak menyangka Anji begitu beraninya sampai mau menculik istrinya. Kakak ipar, aku tidak ingin menjadi simpanan Anji. Aku tidak pernah sekalipun menyukainya, kata Sinta sambil meraih lengan Rocky dan terlihat sangat tersudut. Semua orang di sana bingung dan tak ada yang punya ide apapun. Semuanya memandang ke Rocky seperti melihat satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan mereka. Rocky melihat ke sekelilingnya lalu berkata, Papa, Paman, kalian tenang saja. Aku akan pergi bersama yang lainnya untuk membawa Mama pulang kembali dengan selamat. Di saat genting seperti ini, memang harus bergantung kepada menantu, kata Andrew menghela napas lega yang panjang. Dia seumur hidupnya ini adalah orang biasa yang jujur.
Dia belum pernah bertemu dengan hal semacam ini. Jadi dia tidak pernah menyangka akan bertemu nasib buruk seperti ini. Rocky menelepon Bastian lalu memintanya bersiap-siap untuk pergi ke tempat arena adu anjing. *****. Di tempat arena adu anjing. Jenny berlutut di tanah, kedua tangannya yang diikat menyerahkan ponsel itu ke Anji sambil menyeringai. Anji, aku sudah mengatakan semuanya sesuai dengan yang kamu perintahkan. Tolong kamu pindahkan aku ke kamar hotel bintang 5 dulu. Aku jamin Rocky si sampah itu pasti akan datang bersujud kepadamu. Ada lagi, aku juga sudah membujuk Sinta untuk jadi simpananmu. Jadi, kamu tenang saja. Anji mengambil ponsel itu, lalu tersenyum dingin dan mencibirnya, tunggu mereka datang dulu dong. Lihatlah, bahkan menantumu itu saja tidak mendengarkanmu. Karena dia tidak pasti untuk belajar duduknya anjingnya, jadi tetaplah kamu bersama anjing itu ya. Selesai bicara, dia memerintahkan kepada bawahannya mengurung Jenny ke kandang anjing lagi. Begitu Jenny tersungkur masuk ke dalam kandang, seekor anjing serigala setinggi setengah badan orang langsung menghampirinya. Sehingga membuat Jenny menjerit dan menggigil, dia bergegas merangkak ke sudut kandang dengan menggigil tidak karuan. Untungnya anjing serigala itu diikat dengan rantai besi yang jaraknya masih setengah meter sehingga tidak bisa menggigitnya. Namun meski begitu, Jenny tidak berani bergerak dan terus memaki Rocky di dalam hatinya. Kenapa dia tidak melakukan apa yang aku katakan sih, tinggal belajar duduknya anjing saja. Kalau dia melakukan itu, aku tidak akan menderita seperti ini. Di luar arena adu anjing, 4 atau 5 jeep bercorak coklat militer datang. Rocky melompat keluar dari mobil dan memandang ke depan dengan tatapan begitu dingin. Di depannya adalah sebuah bangunan pabrik yang ditinggalkan, yang sekarang diubah menjadi tempat memelihara anjing, bisanya digunakan untuk memelihara anjing yang akan diadu. Aku bukan menantu sampah, bab 886 bahkan kamu juga akan ikut mati. Bastian berjalan ke sampingnya, lalu menunjuk ke arah depan, disinilah tempatnya. Apa kakak dikurung di tempat semacam ini? Rino terkejut dan panik, dia menjulurkan kepalanya dari jendela mobil jeep. Andrew sangat khawatir kepada Jenny, jadi dia memaksa ikut pergi bersama Rocky. Dia dan istrinya pun akhirnya ikut, Sinta juga minta ikut, hanya Dewi yang geraknya sedikit kesulitan sehingga harus tetap di rumah untuk istirahat dengan ditemani oleh Disa. Banyak orang berkumpul berkelompok, ada yang 2 orang ada yang 3 orang di gerbang bangunan itu, ada beberapa yang jongkok merokok, ada beberapa yang duduk di tanah sambil bermain kartu. Ketika mereka melihat sebuah jeep datang, mereka semua berdiri dan mengambil pipa baja dan parang serta pisau mereka. Melihat situasi ini, Andrew semakin panik, siapa mereka dan apa yang akan mereka lakukan pada kita. Rino ketakutan sampai berkeringat dingin, dia menyesal sekarang ikut datang ke sini. Sekelompok orang ini kelihatannya preman yang begitu galak dan kejam. Jika tidak bisa mengalahkan mereka yang ada malah ditangkap semua oleh mereka. Alicia juga ketakutan, dia mengeluh kepada Rocky, bagaimana sih ini, kamu hanya membawa belasan orang ke sini, lihat, mereka saja ada 40-an lebih yang menjaga di gerbang. Rocky tidak mengatakan apapun, hanya melirik ke orang-orang di sekelilingnya dengan dingin dan tenang. Orang yang dia bawa semuanya adalah anggota pasukan khusus militer, masing-masing dari mereka bisa melawan 10 orang musuh,
Mereka adalah yang paling kuat dari yang terkuat. Sekelompok orang di depan mereka ini hanyalah sampah bagi mereka. Belasan anggota pasukan khusus ini juga hanya diam tak mengatakan apapun. Mereka berdiri berbaris di belakang Rocky dengan wajah yang begitu dingin. Muncul seseorang yang berkepala botak mengenakan kemeja kotak-kotak dengan rantai emas yang menyilaukan di lehernya, menyeret pipa baja dengan lengan berotot ke depan Rocky, lalu menyemburkan kepulan asap rokok dan berteriak, "Datang ke sini untuk apa?" "Minta Anji keluar," kata Rocky dengan dinginnya. Pria berkepala botak itu menyipitkan mata dan melirik Rocky. Dia melihat hanya ada belasan orang di belakangnya. Tiba-tiba dia tertawa lepas, dan berkata, "Gila, kamu kira siapa dirimu itu?" Membuat Kak Anji yang begitu terhormat dan keras itu sampai waspada. Tidak disangka hanyalah seorang pecundang. Menyuruh kami ini berjaga di depan gerbang hanya untuk ini. Bukankah ini sangat menggelikan? Aku katakan sekali lagi, suruh orang yang bermarga Qin itu keluar, kata Rocky. Apa, hanya untuk pecundang sepertimu, mau minta Kak Anji untuk menemuimu? Pria botak itu mendongak dan tertawa seperti mendengar lelucon. Hei teman-temanku, apa kalian mendengar ucapan bocah ini? Dia kira dirinya Raja Langit. Pria yang umurnya kelihatannya 30-an di belakang pria botak itu tertawa terbahak-bahak. "Cih, tidak usah Kak Anji, aku dengan satu tangan saja sudah bisa menghabisimu sampai mati." Pria botak itu meludah langsung ke tanah dan meremehkan Rocky, sama sekali tidak menghargai Rocky. Dari luar bangunan pabrik ini saja kelihatannya adalah arena adu anjing, padahal sebenarnya, sudah lama tempat ini diambil alih dan ditempati oleh para geng preman ini. Bisa dibilang ini adalah para pengganggu pinggiran kota. Masyarakat sekitar menjuluki para preman ini dengan panggilan Hun Jiang Long, sosok luar biasa kuat di sejarah Tiongkok. Semua orang tidak berani mencari gara-gara dengannya. Pria botak itu melambaikan tangannya, lalu lebih dari 30 orang langsung menyebar dan mengepung jeep tersebut. Andrew dan yang lainnya di dalam mobil belum pernah melihat pertempuran semacam ini sebelumnya. Mereka sangat ketakutan sampai tak bisa bicara. "Hei kamu yang bermargalin, aku katakan sejujurnya iya." Pria botak itu menenteng pipa baja dan menunjuk ke arah Rocky. "Kak Anji memintamu masuk ke dalam dengan berlutut. Terserah kamu, mau berlutut sendiri atau aku yang akan membantumu mematahkan dua kakimu itu." Melihat kesombongan dan keangkuhan pria botak itu, Sinta pun turun dari mobil dan berteriak, Kalian kalau berani melakukan apa-apa pada kakak iparku, maka aku akan lapor polisi." "Yoh, bukankah ini adalah Nona Sinta ya? Langsung datang sendiri untuk jadi simpanan Kak Anji." Pria botak itu tiba-tiba melirik, "Cantik juga ya, nanti kalau Kak Anji sudah bosan bermain-main denganmu, gantian kami yang akan bermain-main denganmu. Minggir kalian," maki Sinta. Lagi pula, kakak iparnya di sini. Sinta tidak takut, dikasih hati tapi tidak menghargai. Pria botak itu menyentuh hidungnya sendiri dan berkata dengan kasar, "Aku beritahu kalian sejujurnya ya, kebanyakan teman-temanku di sini ini penyelundup yang masuk secara ilegal ke sini. Ada beberapa juga yang merupakan buronan internasional. Lebih baik kalian melakukan apa yang dikatakan Tuan Muda Anji saja. Kalau tidak, siapapun dari kalian tidak akan bisa lolos hidup-hidup dari sini. Jangan kalian kira kita tidak berani menyerang kalian ya, walaupun membunuh kalian semua di sini, kami juga akan tetap baik-baik saja." Dia pun melambaikan tangannya.
dan dua pria kekar maju mau menangkap Sinta. Tatapan Rocky langsung jadi dingin, bersinar sejenak dan langsung meluncurkan dua kepalan tinjunya secepat kilat. Dua pria kekar itu tiba-tiba menjerit sambil menutupi mata mereka. Rocky dengan dingin berteriak, minta Anji merangkak keluar untuk menemuiku. Ada lagi, katakan padanya, jika Jenny ada apa-apa bahkan jika kehilangan sehelai rambutnya saja, maka aku akan memintanya membayar dengan nyawanya. Sial, sombong sekali. Pria botak itu meludahkan puntung rokoknya di tanah, tersenyum dingin dan melambaikan tangannya lagi ke arah belakang. Dalam sekejap, semua pria kekar di sekelilingnya mengambil pipa baja, parang, pisau dan senjata mereka lainnya, lalu memukulkannya ke tanah terus-menerus, membuat suara yang sangat memekakkan telinga. Sinta ketakutan dan berlari kembali ke mobil van sambil gemetaran ketakutan. Pria botak berotot itu tersenyum dingin, dan berteriak, semuanya maju, berikan permulaan yang baik kepada mereka. Ong San, kenapa kamu masih saja tidak berlutut kepada Kakak Lin? Tiba-tiba, teriakan yang begitu dingin terdengar. Nico yang berdiri di belakang Rocky pun berjalan maju dengan wajah muramnya. Pria botak itu barusan tadi tidak melihat Nico, sekarang begitu melihatnya dalam sekejap ekspresi di wajahnya berubah. Dia berteriak ketakutan, kamu adalah Tuan Muda Aung. Kamu mengenalnya? Tanya Rocky dengan santai. Nico membungkuk memberi hormat ke arah Rocky, lalu berkata dengan penuh rasa bersalah, Direktur Rocky, sungguh maaf sekali, aku baru sadar kalau dia adalah San. Sebagian besar dari para penyelundup ini berasal dari Burma. Mereka dulu bekerja untuk keluarga Aung. Lalu, mereka melakukan kesalahan dan akhirnya melarikan diri keluar dari rumah keluarga Aung. Tidak disangka ternyata mereka datang ke negara Yuga ini. Ketika Miko berjalan keluar, banyak pria berotot dengan pipa baja tertegun dan menunjukkan rasa hormat padanya satu persatu. Ketika Miko membungkuk dan minta maaf pada Miko, semua orang di sekelilingnya sangat terkejut sekali. Tuan Muda Aung, kenapa kamu membungkuk kepada bocah ini? San juga tertegun dengan ekspresi tidak percayanya. Ini adalah Tuan Muda Aung. Tuan muda kedua dari keluarga Aung. Ternyata adalah bawahan Rocky. Dia sepenuhnya tidak bisa mempercayai ini. Dulu, ketika mereka masih bekerja untuk keluarga Aung, status mereka hanyalah budak, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan dekat keluarga Aung. San juga sama seperti yang lainnya, sangat menghormati keluarga Aung, hanya saja, statusnya terlalu rendah, jadi sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bisa dekat dengan keluarga inti. Tapi dia sepenuhnya tidak menyangka kalau tuan muda kedua keluarga Aung yang sangat bermartabat ini, ternyata bekerja untuk Rocky. Miko berbalik, lalu berkata dengan dingin, San, kamu sekarang juga segera berlutut dan minta maaf kepada Direktur Rocky. Pada saat ini, San tersadar dari keterkejutannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Aung, sekarang aku dan teman-teman ini bekerja untuk Kak Anji. Kami khawatir, tidak akan bisa melaksanakan perintahmu lagi. Namun, karena kami dulu bekerja untuk keluarga Aung, kami berniat baik untuk mengingatkan Anda, tolong pergilah sekarang dari sini, kalau tidak, siapapun tidak akan bisa pergi dan lolos dari sini. Kenapa? Kamu mau melawanku? Wajah Miko langsung jadi muram. San mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Aung, aku memanggilmu Tuan Muda Aung karena masih menghargai hubungan di masa lalu,
Tapi sekarang di sini bukanlah Burma, keluarga Aung tidak bisa lagi mengendalikan kami. Ci. Miko menaikkan alisnya, lalu berkata dan tersenyum dingin, segerombolan anjing kurang ajar yang kabur dari keluarga Aung, dan di sini masih begitu angkuh dan kurang ajarnya dengan Kak Lin. Apakah kalian mau aku menangkap kalian semua dan menarik kalian kembali ke Burma, lalu menangani kalian sesuai dengan aturan keluarga Aung? Menggantungkan tubuh kalian untuk dijemur di bawah matahari sampai jadi manusia kering. San, lebih baik segera kamu lepaskan Jenny, maka dengan begitu aku masih bisa mengampunimu. Wajah San langsung muram, dia menatap Miko dalam diam. Sekelompok pria di belakangnya juga menunjukkan ekspresi panik. Bagaimanapun itu adalah Tuan Muda Aung. Jika Tuan Muda Aung benar-benar menelepon ke Burma, dan pasukan khusus keluarga Aung keluar bergerak, dan datang ke sini untuk menangkap mereka, maka mana mungkin nyawa mereka akan selamat. San menatap Miko dan perlahan berkata, karena Tuan Muda Aung tidak mendengarkan saranku, dan bersikeras untuk membantu orang yang bermarga Lin ini, maka jangan salahkan aku tidak menghargai hubungan kita di masa lalu, bahkan kamu juga akan ikut mati bersama.